Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si Duper Cupu. Di video kali ini gue bakal kenalin ke kalian satu TWS dari Google nih, penantangnya Apple AirPods. Nah, apaan? Penasaran? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Yuk! Dan ini dia, Google Pixel Buds keluaran tahun 2020 nih. Jadi gue beli ini seharga 269 Singapura dolar ya, atau kalau dirupiahin sekitar 2,8 juta rupiah. Gue beli di Google Store Singapura nih, dan langsung ini barangnya dikirim dari Hong Kong. Dan buat kalian yang tertarik, nanti gue kasih link di description-nya ya, kalian ntar lihat aja. Dan untuk unboxing-nya ini kalau kalian lihat ya, box luarnya itu unik ya, kayak kotak makan gitu. Dan ada tulisan di dalamnya, Hi there, Google Store sama Let's Play. Terus lanjut ke box utamanya, di sini dia ada kasih lihat Google Pixel Buds-nya, terus ada tulisan Google-nya itu sendiri, terus sama ada cewek bule nih pakai Pixel Buds. Terus di dalam box-nya sendiri itu kita ada dapat case sama buds-nya, terus ada ear tips-nya juga ya, yang kecil sama yang gede. Terus lagi kita dapat kabel chargeran, dan terakhir kertas manualnya nih. Simple sih, tapi menarik juga karena ini pengalaman gue pertama kali bikin video unboxing buat TWS. Oke, lanjut kita ngomong lebih detail dikit ya tentang spesifikasinya. Jadi, si buds-nya ini nih, si Google ngeklaim dia bakal tahan sekitar 5 jam untuk buds-nya itu sendiri. Sedangkan case-nya dia bisa tahan 24 jam nih untuk listening. Plus, mereka bilang juga 10 menit nge-charge ini bisa dapat 2 jam listening time loh. Dan untuk chargingnya itu dia support USB-C port dan wireless charging. Dan dia juga itu udah sweat and water resistant ya, IPX4 nih. Dan untuk sensor-sensornya itu sendiri dia ada touch sensor, ada AR proximity sensor, terus ada accelerometer, ada gyronya juga. Dan untuk earbuds-nya itu dia udah 12 mm dynamic speaker driver ya dengan passive noise reduction. Dan satu lagi tuh yang gue demen tuh dia ada ventilasinya loh. Dan untuk konektivitasnya dia sendiri itu juga udah Bluetooth 5.0. Oke, first impression gue tentang buds ini nih. Pertama, casingnya. Favorit banget. Nih, kalian lihat, ini mungil, kecil, warna putih dan matte finish gitu. Dan lumayan soft buat dipegang. Dan rasanya juga udah kayak telur nih, nggak terlalu gede. Dan satu lagi, guys, suara buka tutupnya, aduh enak banget nih. Kalau gaje gue bisa seharian kali nggak ada kerjaan buka-buka kayak gini, satisfying banget deh. Dan magnetnya itu juga lumayan kenceng ya, kalian bisa tinggal balikin kayak begini, nggak bakal jatuh nih, tuh. Mantap nih, mantap. Untuk earbuds-nya itu sendiri kalian bisa lihat nih, di sini dia ada logo G-nya, warna putih, dan terus dia juga punya wingtipnya ya, cuman wingtipnya itu udah fix ya, nggak bisa di-adjust nih. Terus dia ada 3 titik di sini buat connect ke case-nya. Terus ada mic-nya juga, plus dia juga ada ventilasinya loh, biar ada udara masuk dan lebih aware keadaan sekitarnya. Terus gimana nih buat pairing-nya? Gampang, apalagi untuk sesama Android ya. Jadi kalian tinggal buka casingnya, habis itu ntar di HP kalian bakal keluar notifikasinya. Kalian tinggal yes, terus habis itu kalian disuruh bakal download aplikasinya. Udah, langsung connect HP kalian. Dan untuk apps-nya itu dia ada kasih tahu ya baterai buds kalian, terus ada pengaturan Google Assistant, Find Device, Touch Control. Dan untuk touch control ini sayangnya nggak bisa diubah-ubah ya. Jadi di sini kalian cuma dikasih tahu informasinya doang. Terus dia ada feature namanya Adaptive Sound. Ini feature yang buat adjust volume earbuds kalian ya berdasarkan kondisi sekeliling kalian nih. Jadi misalnya lagi berisik di sekitar kalian, nanti volumenya dia bakal nyesuaiin jadi lebih kencang. Kalau lagi sepi ya otomatis jadi lebih kecil nih. Terus dia ada lagi in-ear detection. Jadi fitur ini buat ngedeteksi kalau buat stop musik kalian pas kalian lagi lepas earbuds-nya nih. Dan waktu kalian pakai, dia langsung lanjutin buat mulai musiknya. Dan kalian ngeh nggak sih apa yang kurang di sini? Ya, bener. Equalizer-nya itu nggak ada ya di aplikasinya. Aduh, sayang banget nih. Jadi kalian nggak bisa adjust sesuai sama selera musik kalian yang kalian pengen denger. Habis itu dia nggak ada active noise cancelling yang bakal gua jelasin lebih lanjut nih. Yaudah, next kita bakal lihat kualitas suaranya kayak gimana. Jadi, walaupun gue bekas anak band zaman SMP,
ketajaman penilaian gue tentang kualitas earphone itu sangat tidak meyakinkan. Jadi penilaian gue dari kuping jelata gue ini, menurut gue sih oke-oke aja ya, standar ya. Cuman mungkin bassnya itu agak sedikit kurang nendang nih. Sisanya menurut gue sih bagus-bagus aja. Dan buat kalian yang audiophile banget nih, kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi banget ya yang bakal bisa bikin denger suaranya yang bikin kalian melayang dengan kualitasnya. Karena menurut gua emang jualannya itu bukan fokus utamanya di sana. Jadi di mana? Nanti gue jelasin di berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke reviewnya dengan hal-hal yang gue suka dari earbuds ini nih. Yang pertama, saat gue pakai ini earbuds, entah kenapa gue berasa gue ganteng banget ya pakai ini. Karena nggak tahu kenapa ini beda banget earbudsnya. Di saat vendor-vendor lain berlomba bikin TWS yang mirip AirPods, yang kayak pea shooternya Plants vs Zombie, si Google ini bikin desain sendiri yang bulat nih, kayak permen Mentos. Unik sih, tapi gue emang suka juga. Terus karena bentuknya dia itu yang nggak terlalu nonjol keluar dan lumayan agak kecil, jadi saat kalian kayak misalnya tiduran atau misalnya kalian buka sweater, jadi nggak bakal keganggu ya. Dan terus karena dia ada ventilasi udara di dalam, jadi menurut gue sih waktu dipakai di kuping kalian nggak akan bakal kayak mendem gitu ya. Masih ada udara keluar masuk gitu, jadi lebih nyaman sih buat gue pribadi. Plus waktu gue coba buat pakai olahraga ya, kayak misalnya gue lari atau jumping jack, sebenarnya enak banget ya, nggak ada perasaan kayak earbudsnya pengen copot dan dia masih tetap nempel terus di kuping gue. Selanjutnya, interaksi dengan si earbudsnya ini juga cukup responsif ya. Jadi di sini kalian bisa single tap buat play and pause, terus double tap buat next track, terus kalian juga bisa triple tap buat previous track. Habis itu kalian bisa tahan nih buds-nya buat panggil si Google Assistant. Atau kalian juga bisa langsung panggil magic word-nya, yaitu hey, beep. Hey. Terus kalian bisa swipe buat ke atas buat naikin volumenya, atau swipe ke bawah buat kecilin volumenya. Terus, ngomong-ngomong tentang Google Assistant-nya, ini nih yang menurut gue ini salah satu fitur utamanya dia di earbuds ini. Jadi bener-bener ya buat kalian yang geek tech ini pasti bakal seneng banget ya. Karena kalian bisa kontrol HP kalian ataupun juga ke smart home kalian nih. Di samping itu kalian bisa baca notifikasi, bisa buka aplikasi juga, kalian bisa kirim pesan juga. Pokoknya lumayan banyak deh. Nah, habis itu lanjut ke review gue tentang minus-minusnya earbuds ini. Yang pertama itu dia nggak ada active noise cancelling. Gue tahu bagi sebagian banyak orang pasti ini fitur penting banget. Tapi buat gue pribadi sih gue lebih nggak masalah ya, karena gue nggak suka untuk sesuatu yang benar-benar terisolasi sampai kalian nggak tahu sekeliling kalian. Menurut gue kalau kalian benar-benar pengen terisolasi sih jangan pakai earbuds ya, tapi kalian bisa pakai headphone yang gede. Jadi menurut gue untuk minus yang ini masih bisa gue tolerir sih. Nah, yang selanjutnya itu kadang baterai kanan sama kirinya itu nggak seimbang ya. Jadi kadang gue ketemu itu yang sebelah kiri misalnya 35%, yang kanannya itu misalnya 20%-an. Jadi bisa beda 10-20%-an. Dan setelah gue googling, ternyata itu wajar ya. Dia bilang itu karena masih tahap penyesuaian, karena masih baru nih. Cuman katanya setelah kita pakai beberapa lama bakal bisa bener sendiri. Terus habis itu gue juga ngerasa itu kadang suka putus-putus nih suaranya. Nggak tahu kenapa nih. Ini lumayan ngeganggu ya. Cuman gue juga googling lagi dan katanya ini mereka bakal fix di update softwarenya mereka nih. Cuman nggak tahu kapan dia bakal kasih. Jadi satu lagi yang gue ketemu waktu gue main game itu, jadi ada sepersekian detik itu lumayan agak delay dikit ya buat ngegame. Cuman kalau buat nonton YouTube, kalau musik kayak gitu sih aman sih, nggak ada delay-delaynya. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang audiophile nih, menurut gue sih agak kurang cocok ya. Karena earphone ini menurut gue lebih cocok buat kalian yang casual user nih. Jadi buat kalian yang nonton YouTube, terus misalnya dengerin podcast atau dengerin musik juga nih, cocok banget. Plus, buat kalian yang geek tech gini nih, apalagi kalian butuh yang kayak ala-ala Jarvisnya Iron Man, menurut gue ini cocok banget dengan bantuan Google Asistennya dia. Terus, walaupun banyak tuh dari kelebihan yang gue udah sebutin sebelumnya, kekurangannya tentang yang masalah baterai sama koneksi yang agak keputus-putus itu sih menurut gue lumayan ganggu ya. Jadi semoga aja nih si Google nih bakal bisa perbaikin secepatnya nih. Yaudah, kalian komen ya di bawah apakah Google Pixel Buds ini bakal jadi TWS inceran kalian. Kalau iya, fitur mana nih yang paling kece menurut kalian? Kalau enggak,
Kasih tahu dong di bawah, kenapa? Ntar kita diskusi aja nih. Yaudah, kalian share dan like videonya. Habis itu jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dan ini dia Google Pixel.